anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Andri. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Di keadaan seperti ini, semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi selalu semangat dalam belajar. Oke, pada pembelajaran hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Iya betul, pada hari ini kita akan belajar tentang peta lingkungan setempat. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, selesai. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus mempelajari tentang peta? Nah, di sini ada yang tahu apa dari peta itu sendiri? Ya, betul. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang rinci dan ukurannya telah diperkecil pada suatu bidang datar. Nah, lalu kenapa sih kita harus mempelajari peta itu sendiri? Nah, maka dari itu kita harus mengerti apa dari fungsi peta itu sendiri. Salah satu fungsinya adalah menunjukkan lokasi. Yang kedua, menggambarkan luas pola dan berbentuk berbagai gejala alami dan manusia. Yang ketiga, menentukan arah jarak suatu tempat. Yang keempat, menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Yang kelima, menyajikan persebaran alami dan non-alami. Nah, tadi adalah beberapa fungsi yang ada di dalam peta. Lalu selain fungsinya ada apa aja lagi sih Pak? Nah, selain ada fungsi, di dalam peta juga ada tujuan. Nah, tujuan dalam membuat peta itu sendiri salah satunya adalah untuk mengkomunikasikan informasi ruang. Yang kedua untuk menyimpan informasi. Yang ketiga untuk membuat pekerjaan seperti contoh konstruksi jalan, navigasi dan lain-lain. Lalu untuk membantu dalam suatu desain, misal seperti desain tata ruang wilayah, jalan dan lain-lain. Nah, selanjutnya coba tebak, anak-anak ada yang tahu nggak? Sekarang tuh kita lagi tinggal di mana? Ya, betul. Sekarang kita lagi tinggal ada di Jakarta Barat, salah satu bagian dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kota Madia Jakarta Barat. Nah, ini adalah salah satu contoh peta dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, pasti anak-anak pada bingung kan? Kenapa sih dalam petanya itu begitu rumit? Ada berbagai macam warna, ada berbagai bentuk garis dan sebagainya yang terkandung dalam peta, yaitu peta dalam DKI Jakarta yang tadi ya. Nah, Bapak akan sedikit mengulas apa saja sih yang di dalam peta, terkhusus dalam peta DKI Jakarta yang tadi. Nah, yang pertama adalah bagian judul peta. Nah, judul peta biasanya terdapat di bagian paling atas. Biasanya menyebutkan jenis peta, lokasi wilayah, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Nah, yang kedua adalah skala. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dan jarak pada sungguhnya. Nah, lalu yang berikutnya ada tanda arah, atau yang biasa dikenal dengan arah mata angin. Bentuknya seperti panah yang selalu mengarah ke atas untuk menunjukkan arah mata angin. Lalu yang keempat yaitu adalah tata warna untuk memperjelas atau mempertegas objek-objek yang ingin ditampilkan. Nah, yang terakhir adalah simbol. Simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada pada permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Nah, tadi adalah 5 contoh unsur-unsur yang terdapat dalam peta. Coba dari kalian ada nggak yang masih ingat tadi apa aja? Nah, yang pertama tadi adalah ada judul, kedua ada skala, yang ketiga ada tanda arah, yang keempat ada tata warna, yang kelima adalah simbol. Nah, dari yang tadi Bapak jelaskan, apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang rinci dan ukurannya telah diperkecil pada suatu bidang datar. Nah, lalu juga ada fungsi dari peta itu sendiri.
Nah, salah satu contohnya adalah bisa menunjukkan lokasi, bisa menggambarkan luas atau pola, bisa menunjukkan ketinggian atau kemiringan pada suatu tempat, dan lain-lainnya. Lalu ada juga tujuan dari kita mengetahui mengapa kita harus menggunakan peta, yaitu tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan informasi ruang, untuk menyampaikan informasi, untuk membuat pekerjaan seperti konstruksi jalan seperti tadi, dan navigasi, dan lalu untuk mendesain suatu tata ruang wilayah dan lain-lainnya. Ya, selain kita tahu fungsi dan tujuan dari peta, kita juga harus paham apa unsur-unsur dari peta itu sendiri, agar kita juga tahu apa yang terkandung dalam petanya. Nah, ada beberapa unsur yang terkandung dalam peta yang seperti tadi Bapak sudah jelaskan. Yang pertama ada judul, lalu ada skala, ada tanda arah, ada tata warna, dan simbol. Ya, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan kembali? Ya, jika tidak ada, nanti setelah pulang kalian bisa lagi ya baca-baca tentang peta, terutama peta yang ada di lingkungan kita, yaitu peta DKI Jakarta. Ya, pertemuan pada hari ini Bapak rasa cukup sampai sekian. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajarnya, agar kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita pulang, kita kembali berdoa lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.